Mengawali permenungan ini, khotbah ini, berikan senyuman terbaik untuk orang yang ada di samping kiri dan samping kanan. Dari tadi saya lihat banyak ada yang nyebeng-nyebeng, ya yang duduk sendiri lihat saya baru berikan senyuman saja ya. Jadi saudara-saudari, saya pernah berada dalam situasi di mana saya tidak disukai, di mana saya dibenci oleh orang yang saya tegur. Tegur karena beliau melakukan suatu kesalahan, lalu karena teguran itu dia merasa marah. Kenapa saya harus tegur dia? Hasil akhir saya didiamkan begitu saja. Saya sih enjoy aja, nggak terlalu pusing. Dia yang marah, dia yang tersiksa, saya santai-santai saja, main gitar, nyanyi-nyanyi. Jadi ketika itu merupakan suatu hal yang amat bagi saya tuh, memang saya tidak terlalu pikirkan, tetapi ketika melihat orang itu saya kasihan dengan dia. Karena di mana saya ada, dia lewat, dia menghindar kiri kanan. Ya, mungkin ini juga bukan pengalaman saya saja, tapi pengalaman mungkin dari Bapak, Ibu, saudara-saudari semua di sini yang hadir dalam peran Ekaristi, mungkin pernah mengalami hal seperti ini. Jadi orang tersebut menghindari saya sih enjoy, tetap enjoy, hingga pada waktunya akhirnya dia menyapa saya juga. Nah ketika itu baru saya ganggu, akhirnya mau menyapa juga ya, setelah sekian lama. Dia hanya ketawa saja sambil garuk-garuk kepala, sampai iya Romo ya. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, kita mendengar bagaimana Thomas yang disebut juga Didimus, yang berarti si kembar, Didimus si kembar, bagaimana ia tidak percaya, ia ragu dengan perkataan para murid lainnya, karena ia tidak hadir ketika Yesus ada di tengah-tengah para murid. Jadi ia menginginkan suatu bukti nyata yang harus ada di depan matanya, maka baru ia percaya. Kerap kali di dalam kehidupan kita menginginkan bukti nyata. Kita tidak terlalu pikir orang punya perkataan apabila suatu kebenaran, tetapi ketika suatu gosip, wah senang sekali itu. Panjang itu, berapa episode bisa itu. Bisa dari nggak ada apa-apa cerita sampai tiba-tiba ada rujak, ada jajan, minuman, semua panjang. Orang lebih suka gosip daripada membicarakan suatu kebenaran. Jadi ketika membicarakan suatu kebenaran, Thomas tidak percaya, dan itu menjadikan kita yang masih berziarah, kita yang selama ini sama sekali tidak melihat Tuhan, juga terkadang kita tidak percaya Tuhan. Pada hari ini merupakan hari Minggu Kerahiman Ilahi. Bagaimana kita melihat gambar Yesus kerahiman ilahi. Yesus, Engkau adalah andalanku. Yesus, Kau andalanku merupakan suatu nyanyian yang menurut saya suatu nyanyian yang amat bagus, yang kita nyanyikan berulang-ulang. Yesus, Kau andalanku, Yesus, Kau andalanku, merupakan suatu sikap pasrah total, sikap percaya total akan segala hal yang ada di muka bumi ini, akan segala hal yang telah Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita diajak juga menyadari akan kerahiman Tuhan. Karena seperti Yesus katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah kita yang di sini yang memiliki iman Katolik, yang tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun kita belum pernah, bukan tidak pernah, belum pernah melihat Tuhan. Kalau sudah, berarti sudah di mana? Ya, sudah di sana, di alam sana dia. Jadi pernah saya juga menonton, seperti yang sudah saya katakan kemarin, ketika misa di rumahnya Desta,
ada satu film di Netflix, Heaven is for Real judulnya. Jadi mengisahkan tentang anak kecil yang dulu pernah dia koma, baru dia mengalami operasi yang besar, orang tuanya pasrah, dia rasa terangkat, dia melihat badannya yang sedang diotak-atik oleh dokter, sedang operasi. Lalu dia masuk ke dalam gereja, dia membuka pintu gereja, dan dia melihat di tengah gereja itu, di bagian temboknya itu ada macam langit dan cahaya amat menyilaukan, dan pada akhirnya ia bertemu dengan Yesus. Setelah sekian tahun akhirnya dia sembuh, dia kembali sadar, sembuh. Itu merupakan kesaksian bagi dia. Dan yang paling menariknya, ketika ayahnya melihat suatu video anak perempuan 4 tahun menggambar, melukis Yesus, wajah Yesus di kanvas karena seturut dengan penglihatannya. Dan ketika bapaknya menghentikan video itu, ketika wajah Yesus terpampang jelas lalu dilihat oleh anak kecil ini, anak kecil itu bilang, "That's him," itulah dia. Lalu ayahnya langsung teringat akan bagaimana anaknya pernah mengatakan bahwa ia telah bertemu Yesus. Dan itu merupakan suatu momen yang amat, di film itu momen yang amat sangat membuat saya merinding, bahwa itulah Yesus, ia telah melihat Yesus. Maka iman yang ia miliki semakin bertumbuh berkembang, ia semakin rajin ke gereja. Masih kecil, anak masih kecil, belum tahu apa-apa, tetapi ia mengingat jelas wajah Yesus seperti apa. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, kita yang belum pernah melihat Yesus, kita diajak untuk tetap beriman, kita tetap percaya. Yesus tidak menunggu kita untuk menjadi pribadi yang sempurna, yang baik di segala lini, secara total, rajin berdoa, rajin perayaan Ekaristi, tapi bagaimana Yesus juga hadir di tengah kerapuhan hidup kita, bukan hanya di tengah kebaikan hidup kita saja. Ia hadir di tengah kerapuhan hidup kita, mengangkat kita, menembus segala ketakutan kita, sehingga dengan dirinya yang selalu mendekat dengan kita, kita selalu serasa diberkati, diberikan limpah berkat atas segala usaha yang pernah kita lakukan. Dan juga kita diajak untuk bisa memberikan waktu dan ruang bagi Yesus untuk hadir. Kita lihat gambar bagaimana ada darah dan air yang tercurah, melambangkan penebusan dosa dan juga pembersihan jiwa. Kita diajak oleh Yesus untuk dibersihkan, jiwa kita yang dibersihkan, jiwa kita yang sering maki, jiwa kita yang sering melawan orang tua, jiwa kita yang sering gosip, jiwa kita yang sering marah, jiwa kita yang sering malas untuk berdoa, malas untuk perayaan Ekaristi. Itu dibersihkan oleh Yesus lewat kerahiman yang ada dalam dirinya. Oleh karena itu saudara-saudariku, kita sebagai umat yang militan, kita diajak untuk bisa membawa kerahiman yang ada di dalam diri kita, kita bawa kepada seluruh dunia, kita bawa kepada sesama kita yang haus akan pengampunan dan juga damai yang Tuhan tawarkan di dalam kehidupan kita. Sehingga marilah di dalam masa Paskah ini kita semakin yakin, kita semakin percaya akan segala hal yang Tuhan adakan di dalam kehidupan kita. Kita harus percaya dan tanpa ragu. Kita jangan menjadi Thomas pada era zaman ini, tetapi jadilah pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan, percaya akan segala kebaikan Tuhan, walaupun kita juga merasakan suatu kerapuhan di tengah hidup kita. Mengakhiri permenungan seperti biasa, ada pantun yang saya siapkan. Bunyinya seperti ini. Berlayar perahu di laut biru, sampai di pantai membawa damai. Yesus hadir di tengah rindu, memberi kasih
yang tak pernah usai. Pagi cerah, cahaya berseri, embun menetes di daun suji. Percaya walau belum melihat sendiri, Tuhan hadir dengan kerahiman yang sejati. Semoga Tuhan memberkati. Sekarang marilah kita berdiri, kita